Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Setelah sekian lama Mimin vakum tidak upload kurang lebih sekitar 2 bulan. Happy New Year, selamat tahun baru. Semoga tahun ini 2023 ini lebih baik daripada tahun kemarin. Oke. Mimin ingatkan kembali, jika kalian ada rekomendasi buku untuk dibahas, silakan komen di bawah atau bisa juga DM di Instagramnya Biologi Education 96. Oke, Mimin lanjutkan di materi kelas 12 bab pola-pola hereditas pautan. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari uji kompetensi 1, nomor 1, hewan-hewan yang penentuan jenis kelamin bertipe ZW adalah, jadi hewan yang penentuan jenis kelaminnya ZW itu ada beberapa hewan ya, seperti pada unggas, ayam, itik, dan juga burung puyuh. Kemudian ada juga kupu-kupu dan beberapa jenis ikan ya. Jadi untuk di sini yang hewan dengan penentuan jenis kelaminnya ZW itu adalah ngengat, ayam, dan juga kupu-kupu. Kita lanjutkan di nomor 2, perhatikan diagram proses pindah silang berikut. Gamet-gamet rekombinan yang terbentuk dari peristiwa tersebut dan besar nilai pindah silangnya adalah, jadi di situ untuk ilustrasinya ada A besar B besar disilangkan dengan A kecil B kecil. Maka menghasilkan 4 jenis kan, di situ ada A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan juga A kecil B kecil. Nah, di sini tipe rekombinan itu biasanya ada di tengah, atau rekombinan itu gabungan kan dari antara si induk jantan dan juga induk betina. Bisa kita lihat hasilnya yang 4 ini. Yang untuk pertama A besar itu kan sama nih seperti induknya, berarti dia bukan tipe rekombinan. Kemudian yang paling bawah A kecil B kecil itu kan juga sama dengan induknya, jadi dia bukan tipe rekombinan. Jadi tipe rekombinannya itu adalah yang A besar B kecil dan A kecil B besar. Nah, dari sini bisa kita lihat rumus dari nyari nilai pindah silang itu adalah jumlah tipe rekombinan dibagi dengan jumlah seluruh keturunan dikalikan dengan 100%. Nah, bisa kita lihat tadi jumlah dari rekombinannya itu kan ada 2 tuh, jenisnya ada 2/4 karena totalnya ada 4 kali 100%, maka hasilnya adalah 50%. Dengan si genotipnya adalah A besar B kecil dan juga A kecil B besar. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 3, peristiwa pertukaran segmen-segmen antara 2 kromatid yang berbeda dalam satu kromosom homolog yang dapat menghasilkan keturunan dengan sifat kombinasi dari induknya adalah, nah jadi yang dimaksud pada soal nomor 3 ini adalah pindah silang. Nah, pindah silang itu kan proses pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang peristiwa homolog. Nah, biasanya dari peristiwa pindah silang ini akan menghasilkan sifat baru, kombinasi sifat baru dari induknya. Pindah silang itu biasanya terjadinya pada saat gametogenesis peristiwa meiosis. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 4, dari perkawinan lalat buah abu-abu sayap panjang heterozigot dengan lalat buah hitam pendek didapatkan keturunan 800 ekor. Di antara keturunan tersebut ditemukan lalat abu-abu sayap pendek 25 ekor dan lalat hitam sayap panjang 15 ekor. Persentase gen yang mengalami pindah silang sebesar. Nah, jadi persilangannya akan seperti ini. Nah, B besar B kecil D besar D kecil alias abu panjang disilangkan dengan B kecil B kecil D kecil D kecil. Dia adalah hitam pendek. Oke, induknya seperti ini ya. Lalu dihasilkan ada gametnya ada 5 ya totalnya. Maka F-nya di sini adalah B besar B kecil D besar D kecil yang artinya dia abu panjang sama seperti induknya. Kemudian ada abu pendek dan hitam panjang yang berbeda dengan induknya dan juga hitam pendek yang sama dengan induknya tadi. Oke, berarti di sini yang mengalami tipe rekombinan itu adalah yang bagian tengah abu pendek dan juga hitam panjang. Kenapa? Karena dia memang variasinya beda dari induknya, berarti dia rekombinasi.
Rumusnya tadi nilai pindah silang adalah jumlah tipe rekombinan dibagi dengan seluruh keturunan. Tadi di soal sudah dijelaskan ya, ada 25 ekor dan juga 15. Nah ini berarti yang rekombinannya. Maka 15 plus 25 per total semua yang dihasilkan keturunannya adalah 800 dikalikan 100%. Maka jawabannya di sini adalah 5%. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5, tikus berambut kuning heterozigot disilangkan dengan sesamanya. Apabila gen dominan Y besar yang homozigot bersifat letal atau mati, maka persentase tikus yang akan mati sebesar. Jadi di situ kan ada kuning itu Y besar Y kecil. Ingat-ingat ya, kalau tikus itu Y besar Y kecilnya kuning, kemudian Y besarnya letal, dan Y kecilnya akan normal atau bersifat warnanya gelap lah. Jadi di sini parentalnya adalah Y besar Y kecil disilangkan dengan Y besar Y kecil, yaitu kuning disilangkan dengan kuning. Hasilnya adalah ada Y besar yang artinya dia letal, ada 2 Y besar Y kecil yang artinya rambutnya adalah kuning, dan Y kecil berwarna kelabu atau gelap. Nah ya, pertanyaan pada soal adalah yang mati atau letal. Di situ yang mati atau letal kan hanya ada 1 dari 4 fenotip. Maksudnya dari 4 filial, 4 keturunan. Maka 1/4 kali 100% hasilnya adalah 25%. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor 6, panjang sekali ya soalnya nomor 6. Lalat buah jantan bersayap besar lurus disilangkan dengan betina yang sayapnya kecil keriput. Nah, apabila dilakukan uji silang atau tes cross terhadap F1 betina dari persilangan tersebut diperoleh fenotip hasil keturunan, yaitu adalah yang sayap lurusnya 674, kemudian besar keriputnya 83, kecil lurusnya 54, dan kecil sayap keriputnya 887. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa selama pembentukan gamet terjadi pindah silang dengan nilai pindah silangnya berapa. Nah ini sebenarnya sama ya seperti soal sebelumnya, yang ditanyakan adalah berapa nilai pindah silangnya. Nah untuk yang nomor 8 ini, untuk yang nomor 6 ini, di situ ingat ya, tipe rekombinan itu selalu berada di tengah. Nah, di situ yang ada di tengah adalah angka 83 dan 54. Berarti NPS-nya di situ adalah 83 tambah 54. Dengan total keturunan, berarti total keturunan tinggal kalian jumlahkan saja 674 tambah 54, kemudian tambah 83 dan ditambah dengan 887. Maka hasilnya 1698. Jadi 137 per 1698 dikali 100%. Hasilnya adalah 8%. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 7, seekor kucing betina berambut kuning disilangkan dengan kucing jantan berambut hitam. Warna rambut pada kucing itu terpaut pada kromosom X. Warna rambut hitam dominan terhadap warna rambut kuning. Persentase kemungkinan anak kucing yang berwarna rambut kuning dan berambut hitam berturut-turut adalah jadi untuk kucing di sini ketika ada B kecil itu berarti dia warnanya adalah kuning untuk betina. Ketika B besar itu berarti dia adalah hitam. Sedangkan ketika ada B besar digabung dengan ada B besar dan juga B kecil, maka akan menghasilkan kaliko atau belang 3. Ya, pada soal di sini parentalnya adalah betina kuning disilangkan dengan jantan hitam. Jadi genotipnya seperti pada gambar. Menghasilkan anakan atau filia XB besar XB kecil yang artinya dia adalah betina kaliko, kemudian XB kecil Y yang berarti jantan kuning. Nah pertanyaannya adalah yang berambut kuning itu berapa persen kuning dan juga hitam. Nah kuningnya kan cuma ada 1, berarti 1/2 kali 100%, sedangkan hitamnya 0%. Maka jawabannya di sini nomor 7 adalah 50% dan 0%. Jawabannya C. Nomor 8, lalat Drosophila melanogaster jantan dengan tubuh berwarna eboni sayap lurus disilangkan dengan Drosophila betina tubuh berwarna abu-abu sayapnya melengkung. Nah, setelah dilakukan uji silang atau tes cross
dihasilkan bahwasanya yang tubuhnya berwarna ebony sayap lurus itu P. Jadi ini yang akan kita cari. Untuk yang lain-lainnya sudah diketahui semua dan nilai pendesilangnya adalah 22%. Maka kita tetap menggunakan rumus yang awal ya, yaitu NPS sama dengan tipe rekombinan per total keturunan dikali dengan 100%. Kita tinggal masukkan saja NPS-nya di situ adalah 22%, lalu rekombinannya 60 dan 28. Kemudian ada P yang kita cari plus 60 plus 28 plus 188. Nah untuk ini matematikanya pindah-pindah tentu saja kalian jauh lebih tahu daripada Mimin ya. Oke, jadi di sini jawabannya P-nya yang kita cari adalah 124 ekor. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9, pada tanaman jagung diketahui gen G besar itu klorofil, kalau G kecil tidak berklorofil, B besar tinggi, kalau B kecil dia pendek. Jika genotifnya G kecil itu mati atau letal, hasil persilangan tanaman jagung dengan tanaman berjenis sejenis genotip G besar, G kecil, B besar, B kecil akan menghasilkan. Jadi di situ parentalnya adalah G besar, G kecil, B besar, B kecil dengan G besar, G kecil, B besar, B kecil ya. Sorry yang tadi B besar ya. Nah, dihasilkan di sini F1-nya adalah 8, ada 8 keturunan. Kita identifikasi semuanya, kalau ada G besar sama ada B besar berarti dia hijau tinggi. Nah, ini sebagian besar adalah hijau tinggi. Yang letal itu hanya ada 2, yaitu G kecil, B besar, dan G kecil, B besar, B kecil. Ini letal. Maka yang hijau tinggi itu totalnya ada 6 dari 8 keturunan dikali 100% hasilnya adalah 75%. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10, pada ayam gen C besar bersifat dominan dapat menyebabkan letal. Adapun alelnya yang berupa resesif, C kecil berperan untuk mengatur pertumbuhan tulang normal. Oleh karena itu, ayam heterozigot C besar C kecil itu bisa bertahan hidup dengan tubuh normal dan kakinya berukuran pendek atau yang disebut dengan creeper. Nah, persilangan antara ayam jantan heterozigot dengan ayam betina heterozigot menghasilkan keturunan sebanyak 9 ekor yang semuanya sudah beranjak dewasa. Kemungkinan keturunan ayam yang bertubuh normal dan kaki berukuran pendek sebanyak, jadi ingat ya, untuk persilangan ayam creeper ini ketika ada gen dominan muncul yaitu C besar, itu ayamnya justru akan mati atau letal. Nah, di soal di sini parentalnya adalah yang heterozigot kan. Heterozigot berarti C besar C kecil disilangkan dengan C besar C kecil. Maka hasilnya adalah 4F. Ada F-nya ada 4, yaitu yang pertama C besar yang artinya dia adalah letal atau mati. Kemudian ada 2 C besar C kecil creeper normal tapi kakinya pendek. Lalu yang C kecil atau normal di situnya ada 1. Nah, di sini yang sudah beranjak dewasa berarti yang masih hidup kan, yang udah mati nggak usah dihitung. Yang masih hidup berarti hanya ada 3, yaitu C besar C kecilnya 2 dan juga C kecilnya 1. Yang kakinya berukuran pendek berarti yang creeper ya. Yang creeper di sini ada 2 dari 3 keturunan yang masih hidup. Maka 2/3 kali 9 sama dengan 6 ekor. Maka jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada rekomendasi buku silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.